Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para habib itu pakai sandal Anda? Kalau Anda mencintai bangsa Indonesia. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Kupikir bukan paten ini aja yang geram ya. Kita semua rakyat Indonesia pasti geram dengan kata-kata Habib ini. Kalau nggak ada Habib, Indonesia nggak merdeka. Cerita-cerita khurafat Habib itu memang menjijikkan, tapi ada leluconnya ya. Yang lebih paling menjijikkannya lagi ya ini dari oknum-oknum Habib ini. Cerita-cerita klaim-klaim dusta ini ya, menganggap Habib-Habib ini pahlawan, pejuang gitu kan. Padahal nggak pernah ada namanya itu dalam sejarah sebagai pejuang Habib-Habib ini. Kemarin itu juga udah dijelaskan sama sejarawan Pak Anhar Gonggong tuh kan. Udah dibahas juga sama Pak Mahfud MD. Nggak ada itu Habib-Habib yang pejuang, yang benar-benar berjuang, yang pahlawan. Di negaranya sendiri aja pun nggak ada aku rasa pejuang Habib-Habib ini. Apalagi di Indonesia ya, nggak ada. Lagian negara asal Habib-Habib ini aja jajahan gitu kan, pernah jadi negara komunis juga, kayak mana pula mau berjuang di Indonesia. Negaranya sendiri aja jajahan. Ya paling masuk akal ya Habib-Habib ini lari dari negaranya karena terjajah, cari suaka ya di Indonesia, cari suaka. Dan mungkin ini dugaan aja, malah justru berpihak kepada Belanda gitu kan, karena cari suaka biar aman, biar hidupnya lebih sejahtera daripada di negaranya yang notabene juga jajahan gitu kan. Itu malah lebih masuk akal. Itu malah klaimnya jadi pejuang, jadi pahlawan di Indonesia kan. Kepet semua diakuin sama Habib-Habib sempak ini ya. Cucu Nabi lah, yang punya kesaktian di klaim karomah lah, yang ngaku-ngaku pejuang lah, pahlawan lah, ulama lah. Apa nggak kepet kali ya Habib-Habib ini. Memang pantas rasanya reaksi kejengkelan Pak Tentara ini kepada para kabib, karena telah lancang mengklaim sejarah perjuangan rakyat Indonesia dengan mengatakan tanpa para kabib Indonesia masih dijajah Belanda. Ini sama saja tak menganggap pengorbanan dan penderitaan pejuang dan rakyat Indonesia. Sudah sangat pas Pak Tentara katakan, jika lihat para kabib ngoceh dalam ceramahnya, mengklaim sejarah perjuangan rakyat Indonesia, dan membodohi umat Islam Indonesianya dengan cerita khurafat, maka ditapuk saja mulutnya dengan sandal-sandal Anda semua. Tapi yang lebih aneh lagi, Abdul Somad yang sesama pribumi, kok ikut mengatakan juga jika tanpa kabib Indonesia masih dijajah Belanda. Ini jiwa nasionalismenya. Di mana si mukibin elit ini? Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan ahli bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para habib itu pakai sandal Anda? Kalau Anda mencintai bangsa Indonesia. Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Itu namanya adalah penyesatan umat. Ya, penyesatan umat Islam. Kasihan Islam sendiri. Ini video dari channelnya Rafani, mudah-mudahan beliau berkenan videonya aku pakai buat reaction. Oke, lanjut lagi. Kalau para santri, kiai mungkin iya kontribusinya besar ya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kalau Habib ya, Habib nggak ada ya, nggak ada. Betul nggak ada. Habib-Habib ini kontribusinya untuk bangsa Indonesia betul nggak ada ya. Kakek-kakek, nenek-nenek kami lah pribumi ya, yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Entah udah berapa generasi kakek nenek kami yang gugur di medan perang ya. Sementara kalian ini, Habib-Habib ini, datang ke Indonesia ini bukannya gugur tapi malah makmur kalian ya di Indonesia ini. Bukannya berjuang tapi malah hidup senang, beranak pinak, berkembang biak, sampai banyak sekarang jumlah Habib-Habib di Indonesia ini. Daripada mungkin di negara asalnya, malah di sini kalian tumbuh subur.
Nah, makanya ini yang sering ku bilang ya, ini bukan oknum, tapi memang strategi mereka untuk mengglorifikasi kaum mereka. Apa buktinya? Buktinya ketika satu orang atau beberapa orang yang ngomong hal-hal dusta seperti ini, maka dipastikan semua Habib-Habib ini mendapatkan kepercayaan atau label yang sama. Yang dibilang cucu Nabi lah, yang dibilang ulama lah, yang dibilang pejuang lah, pahlawan lah, pokoknya semua yang baik-baik lah buat mereka ya, kaum migran ini. Hanya dari satu atau beberapa orang yang ngomong saja. Semua kebagian kepercayaan yang sama. Nah, makanya mereka kadang tuh kan sering menyampaikan bahwa kalau rumahnya atau tempat tinggalnya yang di luar kota, nggak usah jauh-jauh kemari, di sana ada Habib Fulan, yang misalnya di Sumatera ada Habib Fulan, di Jawa ini Habib Fulan, di Kalimantan Habib Fulan, dan seterusnya. Mereka menguasain ya kota-kota strategis di Indonesia ini, kan gitu kan mainnya. Aku berharap ya mudah-mudahan pemerintah ada perhatian lebih untuk hal-hal seperti ini ya, karena kalau dibilang bahayanya juga lebih besar mungkin daripada judol, pinjol, koruptor ya kan, kehancuran peradaban ataupun perang besar ya, salah satunya ya ini karena kedustaan-kedustaan yang disebar di mana-mana kan. Jadi ya jangan sepelekan hal-hal yang mungkin dianggap kecil, hanya sekedar penipuan-penipuan kecil, tapi dampaknya dipastikan bisa sangat besar dan fatal. Seperti beberapa tahun lalu misalnya kebudayaan asli bangsa Indonesia itu yang diklaim oleh bangsa lain, tentu seluruh rakyat Indonesia kan mengecam ataupun marah. Nah, ini masa perjuangan rakyat Indonesia untuk memerdekakan bangsanya juga diklaim atau diakui oleh yang notabene bukan asli dari bangsa Indonesia, masa kita tidak mengecam ataupun marah. Jadi kan ini sebuah ironi ya. Makanya nggak heran kalau Pak TNI tadi bilang kok nggak terbokkan aja mulutnya pakai sendal, itu yang ngomong tuh Habib itu kan, malah kita manggut-manggut kita ini pribumi. Oke, udah mungkin itu aja yang mau aku tanggapi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.